Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata, dengan kode sesi 039. Di sini kami kelompok 4 beranggotakan 3 orang, yaitu Glodi Syarabinawa dengan NIM 2134077. Lalu ada saya sendiri, yaitu Khalidul Afwan dengan NIM 213433053. Dan Rifa Salma Salsabila dengan 21343069. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang additional classes of problem. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu Complement of Languages in NP. The Class of Language Co-NP. Kelas bahasa Co-NP adalah himpunan bahasa yang komplemennya ada di NP. NP ini adalah non-polinomial. Kita telah mengamati di awal bagian bahwa setiap bahasa di P, atau bisa kita sebut sebagai polinomial, memiliki komplemennya juga di NP, dan oleh karena itu di NP, di sisi lain tidak ada dari masalah-masalah lengkap NP memiliki komplemen-komplemennya di NP, dan oleh karena itu tidak ada masalah lengkap NP yang ada di dalam NP. Di sini terdapat sebuah gambar dugaan hubungan antara Co-NP dan kelas-kelas language lainnya. NP menyelesaikan masalah dan Co-NP. Yang pertama, teorema. NP Co-NP jika dan hanya jika ada beberapa problem lengkap NP yang komplemennya ada di NP. Bukti dari teorema ini adalah hanya jika FNP dan Co-NP adalah sama, maka pasti setiap masalah lengkap NP L yang berada di NP juga berada di Co-NP. Tetapi komplemen dari sebuah masalah di Co-NP berada di NP sehingga komplemen dari L berada di NP. Jika misalkan P adalah sebuah masalah lengkap NP yang komplemennya P ada di dalam NP, maka untuk setiap bahasa L di dalam NP ada sebuah reduksi waktu polinomial dari L ke P. Reduksi yang sama juga merupakan sebuah reduksi waktu polinomial dari L ke P. Kita buktikan bahwa NP Co-NP dengan membuktikan penahanan di kedua arah. Mesin Turing ruang polinomial. Sebuah ruang polinomial yang dibatasi mesin Turing ditunjukkan oleh gambar. Ada beberapa polinomial Pn sedemikian rupa sehingga ketika diberikan input W dengan panjang N, dengan teorema kita dapat mengasumsikan bahwa tape tersebut semi-infinite dan Tm tidak pernah bergerak ke kiri dari awal inputnya. Kelas bahasa ruang polinomial PS mencakup semua dan hanya bahasa-bahasa yang LM untuk beberapa ruang polinomial yang dibatasi mesin Turing, deterministik M, dan juga kelas ruang polinomial non-deterministik. NPS terdiri dari bahasa-bahasa yang LM untuk beberapa ruang polinomial non-deterministik yang dibatasi TM. Ini adalah di samping kanan ada contoh gambar sebuah mesin Turing yang menggunakan ruang polinomial. Selanjutnya adalah hubungan PS dan NPS dengan kelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama-tama ada teorema, jika M adalah sebuah ruang polinomial terbatas, TM deterministik atau non-deterministik, dan Pn adalah ruang polinomial terbatasnya, maka ada sebuah konstanta C sedemikian rupa sehingga jika M menerima masukan W dengan panjang N, maka M melakukan hal tersebut di dalam CPN bergerak. Bukti dari teorema di atas adalah ide esensialnya adalah bahwa M harus mengulang sebuah ide sebelum membuat lebih dari CPN langkah. Jika M mengulang sebuah ide dan kemudian menerima, maka harus ada yang mengarah ke penerimaan, yaitu jika urutan ide yang lebih pendek, yang dimana ide awal adalah ide yang diulang dan adalah ide yang menerima, maka adalah urutan ide yang lebih pendek yang mengarah ke penerimaan. Argumen bahwa C harus ada mengeksploitasi fakta bahwa ada sejumlah ide yang terbatas jika ruang yang digunakan oleh TM terbatas. Teorema selanjutnya adalah jika L adalah sebuah bahasa dalam PS atau masing-masing NPS,
maka L diterima oleh sebuah TM deterministik atau masing-masing non-deterministik. Polinomial ruang terbatas yang berhenti setelah melakukan paling banyak CQN pergerakan untuk beberapa polinomial Qn dan konstanta C lebih dari 1. Bukti teorema di atas adalah yang pertama, jika L adalah bahasa dalam PS, maka ada sebuah mesin Turing non-deterministik M yang menerima L dalam ruang polinomial Pn. Karena ruang mesin Turing M dibatasi oleh Pn, maka jumlah konfigurasi yang berbeda dari mesin Turing ini tidak lebih dari polinomial dalam ukuran input n. Selanjutnya ada ruang polinomial deterministik dan non-deterministik. Karena perbandingan antara P dan NP terlihat sangat berbeda, maka sangat mengejutkan bahwa perbandingan yang sama antara PS dan NPS adalah mudah. Keduanya adalah kelas bahasa yang sama. Pembuktiannya melibatkan simulasi TM non-deterministik yang memiliki ruang polinomial yang terikat Pn oleh TM deterministik dengan ruang polinomial terikat OPn. Inti dari pembuktian ini adalah uji rekursif deterministik untuk apakah sebuah NTM N dapat berpindah dari IDI ke IDFL dalam paling banyak M langkah. Sebuah DTM D secara sistematis mencoba semua ide tengah K untuk mengecek apakah I dapat menjadi K dalam M langkah dan kemudian K dapat menjadi FL dalam M langkah. Bab selanjutnya adalah a problem that is complete for PS. Yang materi yang termasuk dalam bab ini, yang pertama adalah kelengkapan PS, yang kedua ada rumus Boolean quantified, yang ketiga mengevaluasi rumus Boolean quantified, dan yang keempat PS kelengkapan soal QBF. Materi pertama, kelengkapan PS. Kita mendefinisikan sebuah masalah P menjadi lengkap untuk PS. PS lengkap jika yang pertama, P ada di dalam PS atau semua bahasa. Kemudian L di dalam PS adalah polinomial waktu reduksi. Teorema. Yang pertama, misalkan P adalah masalah PS lengkap, maka jika P ada di dalam P, maka P sama dengan PS. Kemudian jika P ada di dalam NP, maka NP sama dengan PS. Bukti dari teorema di atas adalah setiap bahasa L di PS ada di P. Karena penahanan P di PS adalah jelas, kita simpulkan bahwa jika P di dalam P, maka P PS. Bukti untuk B di mana P di dalam NP cukup mirip dan kita akan meninggalkannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rifa Salma Salsabila. Oke. Yang PS kan kedua. Mengevaluasi rumus Boolean quantified. Kita belum mengetahui secara formal apa arti dari QBF. Tapi jika kita membaca sebagai untuk semua dan karena ada, kita bisa mendapatkan ide induktif. QBF menyatakan bahwa untuk semua X yaitu X atau Y sampai kemudian rupa sehingga keduanya X dan Y adalah benar. Atau untuk semua ZX, Z adalah benar. Pernyataan ini kebetulan untuk melihat mengapa. Perhatikan bahwa jika X, maka kita dapat memilih Y dan membuat XY benar jika X maka X. Materinya selanjutnya PS kelengkapan soal QBF. Sekarang kita dapat menyelesaikan masalah rumus Boolean yang dikuantisasi diberikan QBF dengan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai. Kita akan menyebut masalah ini sebagai QBF sambil terus menggunakan QBF sebagai singkatan dari quantitremus Boolean. Konteksnya harus mencakup semua. Selanjutnya, language classes based on randomization. Language classes based on randomization mungkin sudah tidak asing lagi dengan algoritma pengurutan yang disebut quickshot. Inti dari algoritma ini adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah daftar elemen A, dan untuk mengurutkan kita memiliki salah satu elemen. Katakanlah A dan membagi daftar menjadi elemen-elemen tersebut.
yang berkurang A atau kurang dan yang lebih besar dari A elemen yang dipilih adalah pivot. Jika kita berhati-hati dengan bagaimana data direpresentasikan, kita dapat memisahkan daftar dengan panjang N menjadi dua daftar dengan total panjang N dalam waktu N. Selain itu, kita dapat secara rekursif mengurutkan daftar yang lebih rendah dari atau sama dengan elemen pivot dan mengurutkan daftar tinggi lebih besar dari elemen pivot secara independen dan hasilnya akan menjadi daftar terurut. Dan untuk mempresentasikan secara abstrak kemampuan mesin Turing untuk membuat pilihan acak seperti program yang memanggil generator angka acak satu kali atau lebih. Kita akan menggunakan varian TM multitap yang disarankan pada gambar kita pertama. Pemegang input seperti yang bisa dilakukan untuk multitap, TM kita kedua juga dimulai dengan tidak ada yang kosong dalam suasana. Language like classes based set on randomization, kita sudah terbiasa dengan situasi di mana setiap mesin Turing atau FA atau PDA dalam hal ini menerima beberapa bahasa, walaupun bahasa tersebut adalah himpunan kosong atau himpunan dari string di atas. Alfabet input ketika kita berurusan dengan mesin-mesin Turing, kita harus lebih berhati-hati tentang apa artinya bagi TM untuk menerima sebuah input dan menjadi mungkin bahwa TM yang tidak menerima. Jika kita menganggap tematik sebagai penerimaan dengan memasukkan keadaan normal, seperti untuk TM konvensional, maka setiap input W ke TM acak TM memiliki beberapa probabilitas penerimaan yang merupakan sebagian kecil dari isi kita acak, yang mengarah ke penerimaan karena ada sejumlah besar kemungkinan isi kita. Kita harus agak berhati-hati menghitung probabilitas ini. Inti dari kelas bahasa pertama, kami yang disebut RP untuk polinomial acak adalah bahwa untuk berada dalam RP, sebuah bahasa L harus diterima oleh sebuah. Jika W berada di L, maka probabilitas bahwa N menerima W adalah 0. Jika W ada dalam L, maka probabilitas bahwa M menerima W paling sedikit 1. Kemungkinan bahwa M menerima W paling sedikit adalah ada sebuah polinomial Tn sedikit demikian rupa sehingga jika masukkan W memiliki panjang N, maka semua berjalan dari N. Misalkan sekarang kita memiliki sebuah mesin Turing, Monte Carlo, waktu polinom untuk mengenali sebuah bahasa L, kita diberikan sebuah string W dan kita ingin tahu apakah W ada di dalam L. Jika kita menyiapkan M pada L, menggunakan kunci PS atau beberapa bilangan acak lainnya, perangkat menghasil bilangan acak lainnya untuk mensimulasikan. Jika W tidak ada dalam L, maka run kita pasti tidak akan mengarah pada penerimaan W. Jika W dalam SID N, SID L, setidaknya ada 90% kemungkinan bahwa W akan diterima. Kelas kedua dari bahasa-bahasa yang melibatkan pengacakan disebut Zero Probabilistic Polynomial atau ZPP. ZPP didasarkan pada TM acak yang selalu berhenti dan memiliki waktu yang diharapkan untuk berhenti yang merupakan beberapa polinomial dalam panjang input. Definisi kelas ZPP hampir sama dengan definisi P, kecuali bahwa ZPP mengizinkan waktu TM untuk melibatkan kacakan dan waktu berjalan yang diharapkan dan bukan waktu berjalan kasus terbentuk yang diukur. Hubungan antara RP dan ZPP. Satu teorema ZPP sebenarnya RP irisan CO min RP. Bukti pertama-tama kita tunjukkan RP CO RP ZPP. Misalkan L berada di RP RP, artinya L dan L memiliki Monte Carlo TMM masing-masing dengan waktu berjalan polinomial. Hubungan dengan kelas P dan NP. Teorema P, C, ZPP. Buktinya setiap polinomial deterministik yang dibatasi oleh TM juga merupakan sebuah Las Vegas polinomial terbatas waktu TM yang tidak terjadi. Selanjutnya materinya complexity of primary testing dibacakan oleh Brody. The complexity of primarily testing. Pentingnya menguji keutamaan. Sebuah bilangan bulat P adalah bilangan prima jika satu-satunya bilangan bulat yang membagi habis P adalah dan P itu sendiri jika sebuah bilangan bulat bukan bilangan prima. Maka bilangan tersebut dikatakan komposit
Setiap bilangan komposit dapat dituliskan sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima dengan cara yang unik, kecuali untuk urutan faktor-faktornya. Contoh, beberapa bilangan prima pertama adalah dan bilangan bulat adalah gabungan dan faktorisasi primanya adalah ada beberapa teknik yang meningkatkan keamanan komputer yang mana metode yang paling umum digunakan saat ini bergantung pada asumsi bahwa sulit untuk memfaktorkan bilangan yang diberikan bilangan komposit untuk faktor prima. Kriptografi kunci publik. Anda ingin membeli buku dari penjual buku online. Penjual meminta nomor kartu Anda, tetapi terlalu beresiko untuk mengetikkan nomor tersebut ke dalam formulir dan meminta formulir tersebut dikirimkan melalui saluran telepon atau internet. Alasannya adalah seorang dapat mengintip saluran Anda atau mencegat paket ketika paket-paket tersebut dikirimkan melalui internet. Untuk menghindari pengintai yang dapat membaca nomor kartu Anda, penjual mengirimkan kepada browser Anda sebuah kunci K, mungkin berupa hasil kali dua bilangan prima yang dibuat oleh komputer. Penjual hanya untuk tujuan ini. Browser Anda menggunakan sebuah fungsi YFKX yang mengambil kunci K dan data X yang Anda perlukan untuk dienkripsi. Tanda tangan kunci publik. Skenario asli yang digunakan untuk mengembangkan kode RSA adalah sebagai berikut. Anda ingin dapat menandatangani email sehingga orang dapat dengan mudah menentukan bahwa email tersebut berasal dari Anda. Tetapi tidak ada yang dapat memasukkan nama Anda pada email tersebut. Sebagai contoh, Anda mungkin ingin menandatangani pesan X, "Saya berjanji untuk membayar Salili," tetapi Anda tidak ingin Sally dapat membuat pesan yang ditandatangani itu sendiri atau pihak ketiga membuat pesan yang ditandatangani tersebut tanpa sepengetahuan Anda. Untuk mendukung tujuan ini, Anda memilih kunci K yang faktor utamanya hanya Anda yang tahu. Anda mempublikasikan K secara luas di situs web, sehingga setiap orang dapat menggunakan fungsi FK ke pesan apapun. Jika Anda ingin menandatangani pesan X di atas dan mengirimnya ke Sally, Anda menghitung YFX dan mengirimkan Y ke Sally sebagai gantinya. Sally dapat memperoleh FK kunci publik Anda dari situs web Anda dan dengan itu menghitung XFKY. Dengan demikian, ia akan tahu bahwa Anda memang telah berjanji untuk membayar. Lanjut, persyaratan mengenai kompleksitas pengujian primality. Kedua skenario di atas diyakini dapat bekerja dan aman dalam arti bahwa memang dibutuhkan waktu eksponensial untuk memfaktorkan hasil kali dua bilangan prima yang besar. Teori kompleksitas yang telah kita pelajari di sini dan di bab ini masuk ke dalam studi keamanan dan kriptografi dalam dua cara. Konstruksi kunci publik mengharuskan kita untuk dapat menemukan bilangan prima yang besar dengan cepat. Ini adalah faktor dasar dari teori bilangan bahwa probabilitas bilangan n bit menjadi bilangan prima adalah pada urutan n. Jadi, jika kita memiliki waktu polinomial dalam n, bukan dalam nilai bilangan prima itu sendiri, cara untuk menguji apakah bilangan n bit adalah bilangan prima. Kita dapat memilih angka secara acak mengujinya dan berhenti ketika kita menemukannya sebagai bilangan prima. Keamanan kriptografi berbasis RSA bergantung pada tidak adanya polinomial dan dalam jumlah bit kunci. Cara untuk memfaktorkan secara umum khususnya tidak ada cara untuk memfaktorkan sebuah bilangan yang diketahui sebagai hasil kali dari dua bilangan prima yang besar. Pengantar aritmatika modular. Sebelum melihat algoritma untuk mengenali himpunan bilangan prima, kita akan memperkenalkan beberapa konsep dasar mengenai aritmatika modular, yaitu operasi aritmatika yang biasa dilakukan terhadap suatu bilangan bulat yang seringkali merupakan bilangan prima.
Misalkan P adalah bilangan bulat apa saja. Bilangan-bilangan bulat modulo P adalah P. Kita dapat melakukan penjumlahan dan perkalian modulo P hanya untuk menerapkan ini himpunan P bilangan bulat dengan melakukan perhitungan biasa. Lanjut kompleksitas komputasi aritmatika modular. Sebelum melanjutkan ke aplikasi aritmatika modular untuk pengujian primitivitas, kita harus menerapkan beberapa fakta dasar tentang waktu berjalan dari operasi-operasi esensial. Misalkan kita ingin menghitung modulo beberapa bilangan prima P dan merepresentasi biner dari P adalah n bit, yaitu P itu sendiri sekitaran seperti biasa. Waktu berjalannya sebuah komputasi dinyatakan dalam istilah N panjang input daripada P nilai input. Misalnya menghitung hingga P membutuhkan waktu ON, sehingga setiap komputasi yang melibatkan P langkah tidak akan menjadi waktu polinomial sebagai fungsi dari N. Pengujian keutamaan polinomial acak. Sekarang kita akan membahas bagaimana menggunakan komputasi acak untuk bilangan prima. Yang besar lebih tepatnya. Kita akan menunjukkan bahwa bahasa bilangan komposit adalah dalam RP metode yang sebenarnya digunakan untuk menghasilkan bilangan prima n bit adalah dengan memilih bilangan n bit secara acak dan menerapkan algoritma Monte Carlo untuk mengenali bilangan komposit dalam jumlah yang banyak. Misalkan jika ada tes yang mengatakan bahwa bilangan tersebut adalah komposit, maka kita tahu bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan prima. Jika semua gagal mengatakan bahwa bilangan tersebut bilangan komposit, maka tidak ada lagi kemungkinan bilangan tersebut adalah bilangan komposit. Dengan demikian, kita bisa dengan aman mengatakan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan prima dan mendasarkan operasi aman kita pada fakta tersebut. Dapatkah kita menghitung waktu polinomial? Jawabannya adalah algoritma dari bagian ini dapat memberitahu kita bahwa sebuah bilangan adalah komposit, tetapi tidak memberitahu kita bagaimana cara memfaktorkan bilangan komposit tersebut. Diyakini bahwa tidak ada cara untuk memfaktorkan bilangan bahkan dengan menggunakan keacakan yang hanya membutuhkan waktu polinomial atau bahkan waktu polinomial yang diharapkan. Jika asumsi tersebut tidak benar, maka aplikasi yang telah kita bahas di bagian ini tidak akan aman dan tidak dapat digunakan. Lanjut, uji keutamaan non-deterministik. Sekarang mari kita bahas hasil lain yang menarik dan penting tentang pengujian primalitas. Bahwa bahasa bilangan prima adalah NP ko NP. Oleh karena itu, bahasa dari bilangan komposit komplement dari bilangan prima juga berada di NP ko NP. Signifikansi dari fakta ini adalah tidak mungkin bilangan prima atau bilangan komposit adalah NP lengkap. Karena jika salah satunya benar, maka kita akan mendapatkan kesetaraan yang tidak terduga. NP ko NP, pengamatan ini telah mendorong beberapa dekode penelitian yang mencoba untuk menemukan uji waktu polinomial untuk primality yang berpuncak pada penemuan baru-baru ini dari algoritma semacam itu. Teorema himpunan bilangan komposit ada di dalam NP. Bukti dari teorema ini adalah yang pertama, diberikan sebuah bilangan n bit P, tebaklah sebuah faktor F paling banyak n bit. Jangan memilih F atau FP. Namun, bagian ini bersifat non-deterministik dengan semua nilai F yang mungkin dapat ditebak di sepanjang urutan pilihan. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk setiap urutan pilihan adalah ON. Yang kedua, bagilah P dengan F dan periksa apakah sisanya adalah terima. Jika demikian, bagian ini bersifat deterministik dan dapat dilakukan dalam waktu ON pada multitap TM. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.